Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya seorang suami yang setiap kali melakukan hubungan badan dengan istrinya, kemudian dia memuncak duluan, kemudian langsung dicabut begitu saja tanpa memperhatikan istrinya. Artinya istrinya belum memuncak sama sekali. Tetapi sang suami setiap kali sudah memuncak langsung dicabut dan tidak menunggu istrinya untuk memuncak. Ini bagaimana hukumnya menurut Islam? Mohon jawaban dan penjelasannya. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah jima ini adalah haknya suami. Hak suami, kewajiban istri. Sudah pernah kita jelaskan, bahkan seringkali kita jelaskan bahwa jima itu adalah haknya suami, bukan kewajiban suami, tetapi haknya suami. Tetapi menjadi kewajibannya sang istri. Kalau seandainya jima itu kewajiban sang suami, ya harus ditanya wajibnya berapa kali. Sehari berapa kali, misalnya 5 kali, atau 10 kali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Karena mengapa jima itu sebagai kewajiban istri tetapi haknya suami? Karena suami sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala tatkala mau menikah, dia wajib membayar mahar. Mas kawin itu wajib bagi suami, bukan istri. Kemudian setelah menikah, Allah Ta'ala mewajibkan pada suami memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan, makanan, minuman, papan adalah tempat tinggal. Dan suami juga gak diberikan kewajiban oleh Allah untuk menjaga kehormatan sang istri. Lah, menjaga kehormatan sang istri itu tidak harus dengan jima, tapi bisa dengan pendidikan agama. Seorang suami yang mendidik istrinya dengan pendidikan agama, maka diharapkan sang istri mampu menjaga kehormatannya. Oleh sebab itu, apabila seorang suami melakukan hubungan badan tadi jima itu kan kewajiban istri, haknya suami. Sang suami meminta hak, kemudian haknya telah diberikan oleh sang istri. Dan sang suami sudah merasa puas, kemudian mencabut dan selesai. Secara hukum Islam itu sebenarnya tidak sampai haram. Tetapi karena dia meninggalkan adab-adab jima, ingat ini adalah meninggalkan adab. Adab-adab etika, tata krama sopan santun di dalam hubungan badan antara suami istri. Sang suami meninggalkan tarkul adab, meninggalkan adab, sopan santun etika jima itu adalah makruh. Kenapa rumusnya tarkul adabi makruhun? Meninggalkan adab, sopan santun, etika itu makruh. Sopan santun apa saja. Oleh sebab itu sekali lagi, sang suami yang melakukan hubungan badan dengan istrinya, kemudian setelah itu memuncak dan langsung dicabut begitu saja, tanpa mengindahkan perasaan sang istri, hukumnya makruh. Oleh sebab itu, marilah kita belajar tentang adab-adab jima di dalam kitab Qurratul Uyun, agar sang suami juga mampu memuaskan istri. Jadi sang suami itu tidak boleh egois gitu, seenaknya sendiri. Dia menuntut haknya, tapi setelah haknya dia dapatkan puas, selesai begitu saja, tanpa memperhatikan perasaan sang istri. Istri itu juga manusia. Istri butuh kepuasan, istri butuh kebahagiaan, istri butuh juga rasa nyaman, aman, tentram, bahagia. Oleh sebab itu sangat dianjurkan bagi sang suami untuk memuncak bersama-sama tatkala hubungan badan dengan istrinya. Bagaimana cara muncak bersama-sama? Perhatikan, kita akan membahas kitab Qurratul Uyun. Kitab Qurratul Uyun dengan sarahnya, nadhomannya Ibnu Yamun. Wa harrik as-sadha wa la tubali wa dum wa la tanza' ilal inzali wa huzza ya sahi ajuzaha wa la tajhar biqaulihi ta'ala musjala. Waharik dan gerak-gerakanlah oleh engkau, wahai laki-laki, as-sadha pada permukaan farjinya sang istri. Nah, permukaan farji sang istri kan tahu kan? Yaitulah. Wala tubali dan janganlah tak peduli oleh engkau. Tak peduli. Saya ulang lagi syaratnya, nadhamnya, waharik dan gerak-gerakkanlah, goyang-goyangkanlah. As-sadha pada permukaan farjinya sang istri, ya digerak-gerakkan, digerang-gerayang atau dilus-lus. Wala tubali dan janganlah tak peduli oleh engkau. Wadum dan tetapkanlah, lamakanlah
oleh engkau. Wala tangza, dan janganlah mencabut oleh engkau ilal ingzali, sampai kepada ingzal. Jadi ini adalah adab etika. Seorang laki-laki hendaklah menggerak-gerakkan, menggoyang-goyangkan terus-menerus. Dan jangan merasa tidak peduli kepada perasaan sang istri. Karena kalau sang istri sudah terlanjur merangsang, dia juga harus memuncak. Oleh sebab itulah, para ulama memberikan didikan tentang adab etika sopan santun. Bagaimana agar sang suami dan istri saling puas dua-duanya. Wahuzza, dan goyang-goyangkanlah oleh engkau wahai ya sohi, wahai sahabat, wahai para pemuda, wahai para laki, ajuzaha, pada pantatnya sang istri. Wala tajhar, dan janganlah mengeraskan oleh engkau biqaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, musjalan dalam keadaan tergesa-gesa, mubadiran. Artinya setelah sang suami menggoyang-goyangkan farjinya sang istri, kemudian dia ya memompa berkali-kali lah. Nah, begitu aja lah bahasanya. Dikompa berkali-kali dan tidak boleh dicabut begitu saja sampai inzal. Inzal itu apa? Keluar mani kedua-duanya. Hendaklah sang suami itu menggoyang-goyangkan ya sahih ajuzaha, pada pantatnya juga. Jadi tangan suami juga bisa ke bawah pantatnya sang istri, kemudian seterusnya dan seterusnya gitu. Sang suami aktif dan reaktif gitu ya. Tidak hanya melulu seperti, mohon maaf, seperti binatang, hanya adu alat kelamin saja. Makanya sangat dianjurkan untuk tetap saling ciuman, saling kecup-kecupan, tangannya saling elus-elus dan mengerayang dan seterusnya. Jangan seperti binatang yang hanya adu alat kelamin saja. Kemudian kita baca syarahnya dengan kita potong-potong ya supaya singkat. Fa idza ahassa bil inzali, lalu apabila telah merasakan oleh seorang laki-laki bil inzali, pada memuncak, inzal ingin keluar sperma. Jadi kalau seorang laki-laki sudah merasa bahwa itu ingin memuncak, adkhala, maka memasukkan oleh dia laki-laki suami yadahu, pada tangannya, tahta warikiha, di bawah ujung pahanya istrinya, di bawah ujung paha istrinya. Tahu kan bawah ujung paha istri? Ya taulah. Wa yahuzzu, dan menggoyang-goyangkan oleh sang laki-laki pada istrinya itu, huzan, dengan suatu goyangan syadidan, yang sangat. Jadi agak dihentak-hentakkan, tapi nggak terlalu keras-keras amat kali ya. Nanti tempat tidurnya nanti roboh. Fa'innahuma, karena sesungguhnya keduanya, yaitu suami istri, yajidan, yaitu mendapati oleh keduanya sang suami istri, lidzalika, karena itu, ladzatan, pada kenikmatan, ladzat itu lezat, azimatan, yang sangat agung, la tusofu, yang tidak bisa disifati, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah kelezatannya yang azimah itu. Bagaimana rasanya? Nggak bisa terungkap oleh kata-kata. Ladzatan azimatan la tusofu. Kemudian di dalam redaksi lain begini, fa idza hassa bil inzali, lalu apabila telah merasakan oleh seorang laki-laki bil inzali, pada ingin keluar memuncak, falyudkhil, menggunakan lamul amril ghaib, falyudkhil, maka hendaklah masukkan oleh dia laki-laki yadahu, pada tangannya, tahta warikiha, di bawah pangkal pahanya istrinya, wa yushiluha, dan menggoyang-goyangkan atau menggerak-gerakkannya istri, syailan, dengan suatu gerakan goyangan anifan, yang agak kencang, ini anifan, yang agak keras. Jadi hentak-hentak itu. Tapi ya tergantung wanitanya ya, tapi jangan terlalu kencang-kencang, nanti ya putus semua nanti tulang-tulangnya. Fa inna rajula, karena sungguhnya laki-laki, wal mar'ata, dan perempuan, yajidan, yaitu mendapati oleh keduanya, fi dzalika, di dalam itu, ladzatan, pada kelezatan, kenikmatan, azimatan, yang agung, la tusofu, yang tidak bisa disifati. Terakhir, yang bagi seyogianya lil mar'ati, bagi seorang wanita istrinya, antadzumma, oleh sekiranya mengumpulkan itu apa? Merapatkan oleh dia mar'ah farjaha, pada kemaluannya, alad zakari, atas kemaluan sang suami.
Indal inzali, tatkala inzal. Inzal itu ya menurunkan, artinya apa? Menurunkan sperma kedua-duanya, memuncaklah artinya, dua-duanya itu mengeluarkan sperma, itu bahasa Arabnya adalah inzal. Watashuddu, dan mengeratkan, menyangatkan oleh perempuan, hu padanya zakar, syaddan pada penyangatan. Fa'innahu, karena sungguhnya keadaan itu goyatun, yaitu puncak, fil ladzati, di dalam kelezatan, lirojuli, bagi sang laki-laki. Tetapi ya nggak terlalu dikempit-kempit amat ya. Tergantung juga selera pada suaminya. Tetapi kalau menurut para ulama, terutama dalam kitab Qurratul Uyun ini, seyogyanya bagi seorang wanita, istrinya itu mengumpulkan farjinya, artinya mengeratkan. Kalau dalam bahasa Jawa dikempit. Jadi farjinya dikempit, kedua pahannya dikempitkan atas dakarnya sang laki-laki. Tatkala sang laki-lakinya ingin keluar sperma, dan sang laki-lakinya tadi menggunakan kedua tangannya menggerayang di ujung pangkal pahannya sang istrinya sampai kepada pantat, ya kemudian dilulus dan gerayang dan seterusnya lah, seperti itu. Kemudian sang istri merapatkan kedua pahannya, ya tapi jangan terlalu rapat-rapat, tergantung selera sang suami. Fa innahu ghayatun, yaitu puncak, fil ladzati, di dalam kelezatan, lirrajuli, bagi seorang laki-laki atau suaminya. Demikian jawaban kami. Jadi sekali lagi, itu bukan sampai haram, tetapi makruh karena meninggalkan adab-adab atau etika dalam hubungan badan. Wallahu taala a'lamu bishawab.